Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dong Wahyu Setiawan. Saya di sini selaku moderator presentasi dari kelompok 1 yang akan membahas tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Di mana dari pokok pembahasan tersebut terdiri dari dua, yaitu pengertian penelitian kuantitatif dan yang kedua, langkah-langkah penelitian kuantitatif. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Istifarah Miftahul Hasanah, Dela Frestiana, Lutfia Zahra, Najwa Asyifa, dan saya sendiri. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Penjelasan pertama yaitu mengenai pengertian penelitian kuantitatif. Menurut Wiratna Sujarwenivi 2014, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi pengukuran. Penelitian kuantitatif ini fokus utamanya pada variabel-variabel yang dapat diidentifikasi dan diukur secara objektif. Dalam metode ini, peneliti berusaha mengendalikan faktor-faktor kontekstual yang berpotensi mempengaruhi data yang diperoleh. Metode ini dikenal dengan pendekatan positivistik yang berakar pada filsafat positivisme. Selanjutnya adalah data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, data memegang peranan penting dalam penelitian. Data kuantitatif terdiri dari angka yang dapat diukur dan dihitung secara sistematis. Data kuantitatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data hasil pecahan dan berupa bilangan bulat atau dikenal dengan integer. Kemudian data kontinu adalah data kuantitatif yang data hasil proses pengukuran dan dapat berupa bilangan pecahan atau bilangan real. Ciri-ciri penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama menggunakan data numerik dan analisis statistik, merumuskan hipotesis di awal penelitian, mengendalikan faktor-faktor konseptual, bersifat objektif, terukur, rasional, sistematis, dan dapat diulang, dan yang terakhir menggunakan data interval dan rasio. Langkah-langkah penelitian kuantitatif menurut Tuchman. Tuchman mengemukakan langkah-langkah dalam proses penelitian kuantitatif sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. Proses menemukan, merumuskan, dan mendefinisikan masalah yang akan diteliti. Ini merupakan langkah awal yang sangat penting karena akan menentukan arah penelitian. B. Menyusun hipotesis. Pernyataan sementara yang menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian dan akan diuji secara empiris. C. Penyusunan definisi operasional. Penjelasan tentang bagaimana variabel dalam penelitian diukur atau dioperasionalkan. Ini penting agar variabel dapat diuji secara empiris dan menghasilkan data yang valid serta reliable. D. Penentuan variabel kontrol dan yang dimanipulasi. Variabel ini adalah faktor yang sengaja diubah atau dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lainnya. E. Penyusunan rancangan penelitian. Kerangka sistematis yang digunakan untuk mengatur bagaimana penelitian dilakukan, termasuk metode pengumpulan data analisis. F. Identifikasi dan penyusunan alat untuk observasi dan pengukuran. Alat observasi dan pengukuran digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan objektif. G. Penyusunan kuesioner dan rancangan interview. Penyusunan kuesioner itu adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data penelitian. H. Menentukan teknik analisis atau analisis statistik yang dipakai. Bergantung pada jenis data, variabel yang diteliti, dan tujuan penelitian. Deskriptif, korelasional, komparatif, atau eksperimen. I. Penggunaan komputer untuk data analisis. Digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara efisien.
J. Penulisan laporan. Menyusun laporan penelitian dalam bentuk ilmiah, publikasi atau presentasi atau hasil laporan. Langkah-langkah sistematis dalam penelitian kuantitatif yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Yang A. Studi literatur, yaitu mencari, membaca, memahami, dan meringkas teori-teori penelitian terdahulu. Yang B. Penjelasan latar belakang masalah penelitian, menguraikan konteks dan pentingnya masalah yang diteliti. Dan yang C. Identifikasi masalah penelitian, yaitu menentukan secara spesifik masalah utama yang ingin dipecahkan melalui penelitian. Yang D. Pembatasan masalah penelitian, menfokuskan ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan terkelola. Dan yang E. Perumusan masalah penelitian, menyatakan masalah penelitian dalam bentuk pernyataan yang jelas dan ringkas. Yang F. Penjelasan tujuan penelitian, menjelaskan apa yang diingin dicapai melalui penelitian. Tujuannya harus selaras dengan rumusan masalah dan hipotesis jika ada. Yang G. Penguraian manfaat penelitian, yaitu menjelaskan dampak positif atau kontribusi yang diharapkan dari penelitian. Yang H. Penjelasan keterbatasan penelitian, mengakui batasan-batasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Yang I. Penjelasan landasan teori dan kerangka berpikir penelitian, menjelaskan teori-teori yang mendasari penelitian dan bagaimana teori-teori tersebut digunakan untuk membangun kerangka berpikir yang secara logis dan sistematis. Yang J. Pengemukaan penelitian yang relevan, yaitu menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik atau metode yang serupa. K. Perumusan hipotesis atau pernyataan penelitian jika diperlukan. L. Penjelasan definisi operasional, yaitu batasan konsep, konstruk, dan istilah. M. Penetapan jenis penelitian, memilih jenis penelitian yang paling sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. N. Penetapan area atau wilayah penelitian, yaitu menentukan lokasi atau wilayah tempat penelitian yang dilakukan. O. Penetapan populasi dan sampel, mendefinisikan populasi target kelompok yang ingin digenerasikan hasil penelitiannya dan memilih sampel yang representatif dari populasi tersebut. P. Penyusunan instrumen penelitian, membuat atau memilih instrumen pengumpulan data seperti kuesioner, pedoman wawancara, atau lembar observasi. Instrumen tersebut harus valid dan reliable. Uji coba instrumen. Yang pertama, uji coba oleh penimbang ahli, yaitu validitas konstruk, meminta ahli di bidangnya untuk meninjau instrumen dan memberikan masukan tentang validitas konstruk. 2. Uji coba lapangan, menguji coba instrumen pada kelompok kecil yang mirip dengan sampel target, mengidentifikasi masalah atau kelemahan instrumen. R. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data sampel menggunakan instrumen yang telah diuji coba. Proses pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis dan etis. Yang S. Pengelolaan dan analisis data, mengelola data yang terkumpul dan menganalisisnya menggunakan teknik statistik yang sesuai. Ini bertujuan untuk menguji coba hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. T. Penyusunan penelitian, menyusun laporan penelitian yang lengkap dan sistematis. Laporan harus mencakup semua tahapan penelitian dari latar belakang hingga kesimpulan yang direkomendasi. Kesimpulan, penelitian kuantitatif adalah metode induktif, objektif, dan ilmiah dengan data yang berupa angka atau pernyataan yang dinilai secara analisis atau statistik. Kualitas penelitian ditentukan oleh ketelitian dan sistematika dalam mengikuti langkah-langkah penelitian. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.